Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kajian kita tentang fadilah amal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membangun masjid. Seperti apa keutamaan membangun masjid? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mari kita lihat, mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus berbuat baik. Yang memiliki kelebihan harta, mari kita pergunakan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mari kita perhatikan hadis yang pertama. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أخرجه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab hadis sahih yang dimiliki oleh keduanya. Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua-duanya ini merupakan kitab yang paling sahih yang dimiliki oleh kaum muslimin setelah Al-Quran. Kedua ulama besar kita ini meriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW, suami dari dua orang putri Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu khalifah dari Khulafa ar-Rasyidin. Diriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallah, ia mengharap dengan pembangunan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bangun itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dipuji, bukan agar dikatakan sebagai orang dermawan. Ia membangun masjid murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya seperti itu nanti di dalam surga. Para sahabat yang kami muliakan, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah, barang siapa yang membangun masjid, di dalam masjid itu disebutkan nama Allah, dipakai untuk zikir, dipakai untuk solat, dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangun untuknya rumah di surga. Siapa yang tidak ingin punya rumah di surga? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Inilah salah satu jalannya. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Hal-hal seperti ini tentu tidak boleh kita lewatkan. Hadis lain
Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Jabir ibn Abdullah, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan kamabhasi qatah au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid kamabhasi qatah, meskipun sebesar sarang burung. Burung apa qatah? Qatah adalah salah satu jenis dari burung merpati. Barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sarang merpati yang dipakai oleh merpati untuk bertelur, sekecil itu, au asgar, ataupun lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangun untuknya rumah di surga. Subhanallah, meski membangun masjid sebesar sarang burung merpati. Kita punya uang sedikit, ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, kita sumbangkan, kita berikan. Karena harta yang kita kumpulkan tersebut berat sekali pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan bahwa harta nanti, tentang harta kita akan ditanya dari mana itu harta kita dapatkan, dan kemudian untuk apa kita pakai. Yang kecil sampai yang paling besar akan dipertanyakan. Harta kekayaan tersebut apabila tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa saja kita tiba-tiba meninggal, harta itu berpindah tangan ke tangan anak-anak kita yang belum tentu mereka manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maka selagi harta itu masih di tangan kita, masih di bawah kekuasaan kita, mari kita pergunakan untuk hal-hal yang bisa menguntungkan kita di akhirat nanti. Inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang tentang fadilah amal yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.